Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Juwita dengan NIM B02200009, kelas Keperawatan A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Jadi perencanaan usaha yang saya ambil yaitu jasa print dan fotokopi. Adapun latar belakang dari usaha yang akan dibuat yaitu yang pertama, perkembangan teknologi mengharuskan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi. Dan hadirnya mesin print dan fotokopi merupakan suatu bagian dari pengembangan teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Yang kedua, mesin print bisa membuat dokumen dalam bentuk soft file menjadi bentuk hard file. Mesin fotokopi bisa membuat salinan dari dokumen aslinya. Yang ketiga, oleh karena itu saya akan mencoba mendirikan sebuah usaha jasa print dan fotokopi, karena menurut saya banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan, di mana banyak mahasiswa yang mengantri di tempat fotokopi dan print setiap waktu, karena tugas kuliah mereka yang harus di print out. Adapun visi, misi, dan tujuan dari usaha yang akan didirikan. Yang pertama, visi. Dengan mendirikan usaha jasa print dan fotokopi, usaha ini menyediakan layanan print dan fotokopi terbaik yang dapat memberikan keuntungan. Nah, yang kedua, misi. Sistem layanan yang berkualitas, bermutu, dan terbaik untuk pelanggan. Dan yang ketiga, tujuannya. Tujuan utama dari usaha ini adalah untuk menambah penghasilan dan tentunya tidak lepas dari kebutuhan masyarakat seperti pelajar dan mahasiswa ataupun pekerja kantoran. Dengan adanya usaha ini dapat memudahkan banyak pihak yang tidak ingin mengantri lama di tempat print dan fotokopi, terutama mahasiswa yang sudah terdesak oleh jam masuk kampus. Mereka tinggal kirim file dan langsung dikerjakan. Kemudian nama dan alamat usaha. Rencananya nama usaha akan diberi nama Print dan Fotokopi Pulewa. Kemudian alamat usahanya itu ada di BTN Pulewa Blok J nomor 2. Kemudian ada produk usaha. Nah, fasilitas nantinya dalam pelaksanaan usaha produk sangatlah penting. Dalam hal ini ada beberapa fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan seperti komputer, printer, fotokopi, tinta, kertas, dan peralatan lainnya. Peralatan lainnya tuh seperti kelengkapan yang dibutuhkan di dalam mesin komputernya dan juga seperti hektar untuk mengklip kertas yang sudah difotokopi misalnya. Nah, adapun rencana penjualannya. Strategi penjualan rencananya menggunakan cara promosi, yaitu dengan memposting di media sosial seperti di WA, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Dan juga bisa dipromosikan langsung ke teman kampus misalnya. Nah, setelah pengerjaannya selesai, bisa langsung diambil di BTN Pulewa Indah Blok J nomor 2. Bisa juga diantar langsung ke pelanggan jika pelanggan meminta, dengan syaratnya tambahan ongkir. Kemudian rencana manajemen keuangan. Yang pertama, nama barang mesin print dan fotokopi. Harganya sudah tersedia. Saya katakan sudah tersedia di sini karena saya sudah memiliki print dan fotokopi. Jadi saya tidak perlu memasukkan ke dalam perencanaan harga barang. Kemudian yang kedua ada kertas F4 dan A4.
10 rim dikali 50.000 berarti harganya itu 500.000. Kemudian ada tinta print dan fotokopi 3 kg jadi dikali 125, jadi harganya itu ada 375.000. Yang keempat ada hektar, ya hektarnya juga sudah tersedia. Kemudian yang kelima sarana dan prasarana penunjang lainnya, ya mungkin seperti barang-barang yang diperlukan nantinya, misalnya kelengkapan dari mesin, untuk perawatan mesin dan sebagainya. Nah, kemudian jumlah keseluruhannya itu ada 1.375.000. Dengan rencana penjualannya itu dengan harga jual jika print hitam putih 1.000 per 4 lembar, dan jika print berwarna 1.000 per lembarnya, dan print fotokopinya itu rata 1.000 per lembar. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya, dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha print dan fotokopi mampu memberikan hasil yang baik dan layak untuk dijalankan, mengingat adanya peluang yang besar pada usaha ini. Dan sarannya, dalam menjalankan usaha print dan fotokopi, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga kualitas dari print dan fotokopi, untuk juga menjaga kepercayaan dari pelanggan. Adapun tugas yang diberikan pada pertemuan minggu lalu, ada 4 nomor. Yang pertama, apa saja yang umumnya dinilai dan diperhatikan dari seorang saat berinteraksi pertama kali. Jadi jawaban saya, yang dinilai atau diperhatikan oleh orang adalah bagaimana perilaku kita ke seseorang. Kita hangat ke seseorang atau dingin. Kemudian yang kedua itu, apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Nah, untuk soal yang kedua, apakah dampak positif jika customer memiliki kesan suka atau tertarik dengan personal branding seorang entrepreneur dan sebaliknya? Jadi jawaban saya, dampak positifnya kita bisa melakukan pengembangan kepercayaan, kita juga dapat membangun koneksi, kita dapat membangun kredibilitas, dan kita juga dapat membangun keuntungan dan keyakinan. Dan dampak negatifnya yaitu tidak mendapatkan kepercayaan, kemudian kita sulit membangun koneksi dan kredibilitas, dan kita tidak mendapatkan keuntungan dan keyakinan. Dan soal yang ketiga, hal apa yang dapat merusak personal branding bagi seorang entrepreneur dan bagaimana mengantisipasinya? Jawaban saya, hal yang dapat merusak personal branding bagi seorang entrepreneur, ya pertama tidak mempunyai persiapan yang matang, kemudian berpura-pura menjadi orang lain, kemudian tidak mendengarkan saran orang lain, kemudian tidak konsisten, tidak berpikir untuk kolaborasi. Dan cara mengantisipasinya adalah tidak melakukan semua yang dapat merusak personal branding. Dan soal yang keempat, yaitu rencana pribadi untuk membangun personal brand yang unik, apa yang harus saya lakukan mulai besok? Jawabannya, yang perlu saya lakukan itu, yang pertama adalah mengenali diri saya, siapa saya yang sebenarnya, apa yang membedakan saya dengan orang lain. Kemudian yang kedua itu menunjukkan diri, mulai membangun biodata, kemudian berinteraksi dengan orang baru. Dan yang ketiga itu mengembangkan diri. Dan mengembangkan diri di sini tuh melakukan usaha berulang kali secara konsisten, kemudian mengembangkan diri dengan mengintegrasikan brand ke dalam kegiatan dan keseharian. Sekian presentasi dari saya mengenai perencanaan usaha, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan.